faith, the love, holy son, or with the chosen one. I'm sipping out the grass, don't kiss the touch. Keep my wishes well, I don't need a wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran kali ini, Ibu harapkan untuk ketua kelas menyiapkan doanya terlebih dahulu. Untuk saudara Ricky, dimohon untuk menyiapkan doanya ya. Oke ya, sebelum memulai mata pelajaran kali ini, Ibu mau absen terlebih dahulu. Untuk saudara Ricky, oke, hadir. Aziza, hadir. Laili, hadir. Doni, hadir. Budi, hadir. Ya. Oke, jadi hadir semua ya. Sebelum memulai mata pelajaran kali ini, Ibu mau tanya dulu mengenai tentang jamur. Ada yang masih ingat nggak mata pelajaran kemarin itu jamur? Aziza, coba ingat nggak jamur itu apa? Loh, kok lupa? Nah, di sini Ibu akan jelaskan mengenai tentang jamur beserta ciri-cirinya ya. Kita akan mengulas sedikit-sedikit mata pelajaran kemarin. Nah, jamur ini merupakan nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisinya ke dalam sel-selnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai tentang ciri-ciri dari jamur. Ada yang tahu nggak kira-kira apa ciri-ciri dari jamur? Coba untuk saudara Doni bisa menjelaskan apa mengenai ciri-ciri dari jamur tersebut. Nah, betul sekali. Ciri-ciri yang pertama jamur yaitu tidak memiliki klorofil. Nah, pada jamur tersebut itu tidak memiliki klorofil. Dan yang kedua itu tubuhnya terdiri dari filamen atau benang bercabang-cabang yang disebut dengan hifa. Dan yang ketiga itu benang hifa itu berkumpul membentuk suatu anyaman massa atau gumpalan. Yang kelima itu cara hidupnya bersifat heterotrof, baik parasit atau saporofit. Nah, jadi mengenai ciri-ciri jamur tersebut ada 5. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu mengenai tentang klasifikasi jamur atau bisa disebut dengan fungi. Yang terdiri atas yaitu yang pertama Zygomycotina, yaitu bisa disebut dengan Mucor mucedo. Yang kedua Ascomycotina yang bisa disebut dengan Hamir. Basidiomycotina, jamur jerami. Deuteromycotina yaitu bisa disebut dengan Monilia cytophylla. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu dari klasifikasi jamur tersebut. Yang pertama mengenai tentang ciri-ciri jamur Zygomycotina. Kira-kira ada yang tahu tidak mengenai ciri-ciri jamur dari Zygomycotina? Ciri utama yaitu jamur ini hidupnya di darat. Yang kedua, pada jamur muda ini talusnya bermiselium aseptat atau tidak bersekat dan beraseptat pada jamur yang lebih tua. Yang ketiga itu reproduksinya seksual melalui gametokionogami dan menghasilkan zigospora. Contohnya Musor mucedo. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tentang Ascomycota. Nah, Ascomycota ini memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama seperti mempunyai talus yang terdiri dari miselium septat. Dan yang kedua itu reproduksi seksualnya dengan membentuk ascospora di dalam ascus, sedang seksualnya. Dan yang tiga itu dengan membentuk conidium tunggal atau berantai pada ujung hifa khusus yang disebut conidiophore. Yang keempat, ada yang hidup sebagai saporofit yang menghancurkan sisa-sisa organik, ada pula yang parasit. Nah, contohnya pada jamur ini yaitu termasuk Hamir, Penicillium, dan Aspergillus. Selanjutnya yaitu mengenai tentang
Basiodomycotina. Nah, Basiodomycotina ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jamur ini mayoritas memiliki tubuh buah makroskopis. Sering ada di lingkungan sekitar kita dan hutan. Jamur ini ialah hifaseptat atau bersekat dengan sambungan apit atau clamp connection. Selanjutnya, spora seksualnya Basidiospora yang dibentuk pada basidium. Hifa ini mempunyai satu atau dua inti sel, atau hifa yang berinti satu disebut hifa primer, sedangkan hifa yang berinti dua dinamakan hifa sekunder. Nah, contohnya pada jamur Basiodomycotina ini yaitu jamur jerami. Selanjutnya yaitu mengenai tentang Deuteromycotina, yaitu jamur ini disebut juga fungsi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksinya secara aseksual saja, yaitu dengan membentuk blastospora atau terbentuknya tunas, astropora atau pembentukan spora dengan benang-benang hifa, dan konidia. Sedangkan reproduksi seksualnya belum diketahui dengan jelas, tetapi jika dalam penelitian ini diketahui reproduksi seksualnya biasanya akan dikeluarkan dari kelompok jamur tidak sempurna. Misalnya jamur Monila cytophylla. Sebelum diketahui reproduksi seksualnya digolongkan pada Deuteromycotina. Tetapi sekarang setelah diketahui reproduksi seksualnya, yaitu dengan menghasilkan aspora di dalam ascus atau bisa disebut dengan periticium, dikelompokkan ke dalam Ascomycotina dan diganti dengan nama Neosporatophila. Nah, jamur ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hidup sporofit maupun parasit. Yang kedua, hifa bersekat-sekat. Yang ketiga yaitu dinding selnya dari zat kitin. Contohnya pada jamur ini yang belum diketahui reproduksi seksualnya, antara lain Epidermophyton flocosum, parasit pada kaki, biasanya menyebabkan penyakit pada kaki atlet. Yang kedua, Epidermophyton Miscoroperium tripoliton, penyebab penyakit dermatomycosis, sasarannya ialah pada kulit, rambut, dan kuku. Yang ketiga yaitu Alternaria, parasit pada tanaman kentang. Dan yang terakhir yaitu Helmithosporium, parasit pada tanaman padi. Nah, kira-kira dari yang Ibu jelaskan tadi, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Nah, setelah yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu mengenai tentang pengamatan jamur yang ada di sekitar kalian. Yaitu kalian amati, kalian gambar di kertas lembar, kemudian kalian jelaskan apa mengenai jamur tersebut. Misalnya dari pengertian jamur, ciri-ciri, dan masih banyak lagi klasifikasinya jamur. Nah, jadi untuk tugasnya minggu depan dikumpul dan dijelaskan ya. Sekian yang Ibu jelaskan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.